Salam Rahayu, salam santuy sahabatku, apa kabarnya? Selamat pagi sahabatku semua. Sahabatku, kali ini saya ada di pinggir pantai Parangkusumo. Nah, kira-kira sahabatku ada yang tahu nggak di pinggir pantai Parangkusumo itu di mana? Tepatnya di Parangtritis, di Kretek, di Bantul, Yogyakarta. Nah, hari ini keadaan pantai sepi, banyak pembersihan dari pemerintahan, dari pariwisata. Ada juga orang yang lagi liburan nyantai. Nah, kali ini saya di sini akan membahas apa yang orang banyak tanya melalui DM, WA, dan lain-lain tentang pembersihan diri dari energi negatif. Nah, itu terus yang banyak jadi pertanyaan. Energi negatif, karena kali ini mungkin banyak sekali ya para sahabat yang mengalami masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keuangan, usaha ambruk, dan lain-lain, masalah dalam lingkungan, masalah dalam diri sendiri, putus asa, depresi, banyak orang yang sakit, banyak orang yang stres, dan lain-lain. Ada yang sampai dikejar-kejar dengan utang, dan lain-lain. Dan utang itu yang paling umum ada di mana-mana. Jadi sahabatku, penting banget membersihkan diri dari segalanya yang negatif untuk menyambut berkah rezeki yang baru, untuk menarik energi positif yang membawa rezeki itu ke dalam diri Anda, hingga apa yang Anda kerjakan, Anda lakukan, itu semua menjadikan rezeki yang luar biasa bagi Anda, membuat Anda jadi lebih sehat, membuat Anda jadi lebih enak di lingkungan Anda, dan lainnya sahabatku. Nah, kali ini karena banyaknya pertanyaan itu, makanya saya akan masuk membahas tutorial bagaimana membersihkan diri dari segala energi negatif, segala kotoran, kesialan, ketidakberuntungan itu jauh dari diri Anda. Ya, sahabatku. Jangan lupa sahabatku, tolong diklik, di subscribe channel Ki Budi Merapi ini, biar ajak teman-teman, saudara-saudara semua, biar lebih banyak yang menonton ya sahabatku. Nah, sahabatku, pertanyaan pertamanya, apa sih sebenarnya energi negatif dan kenapa orang itu bisa sial gitu? Nah, ini saya jawab dulu sahabatku. Jadi di dalam alam semesta ini, dunia ini, dan diri kita ini ada energi positif dan ada energi negatif. Dan itu selalu ada, tidak bisa Anda hilangkan total dalam diri Anda. Nah, persentase dari besarnya energi positif dan energi negatif, itulah yang menentukan bagaimana Anda berlaku hidup di dalam alam semesta ini. Nah, kalau kita dulu pernah sekolah ya, di sekolah dalam ilmiah dikasih tahu bahwa kita hidup dalam gravitasi bumi. Nah, medan magnet bumi. Nah, itu. Jadi kita dikuasai oleh gravitasi bumi atau medan magnet bumi. Jadi, karena adanya medan magnet bumi dan gravitasi bumi, maka akan ada energi positif dan negatif, atau medan magnet positif dan kutub positif dan negatif yang mempengaruhi kita semua yang ada, yang hidup di dalam bumi ini. Nah, kalau Anda bermuatan negatif atau energi negatif yang memancar besar dalam tubuh Anda, maka alam semesta akan merespon. Dia akan mengirimkan semua yang negatif kepada Anda. Baik itu Anda ketipu orang, uang hilang, usaha bangkrut, rumah tangga bermasalah, apa aja yang Anda lakuin salah, uang yang datang masuk langsung keluar besarnya malah nombok lagi, rezeki yang dapat diambil orang, sudah mau deal sesuatu hilang, dari awal sekolah bekerja gitu-gitu aja, gaji habis untuk nutupin semuanya, akhirnya lewat aja 1 tahun, lewat aja 2 tahun, lewat aja 3 tahun, lewat aja 4 tahun, lewat aja 5 tahun, dan akhirnya nggak punya apa-apa, dan akhirnya menderita. Terus lihat orang hidupnya enak banget dan lain-lain, mulai kredit, kena hutang di mana-mana, dikejar-kejar nggak bisa tidur, didatengin debt collector, dipukulin karena itu, atau kita dikejar terus, keluarga di teror dan lain-lain. Nah, itu sahabatku, itu yang disebut energi negatif. Lalu ada seperti kayak penolong temen, tiba-tiba baikin dan lain-lain, ditipu, dibawa lari uang satu-satunya, pergi kepada dukun dan lain-lain, dikasih ini, akhirnya juga hilang semua, tidak ada apapun dan tidak dapat apapun. Nah, itu yang terjadi jikalau Anda memiliki energi negatif, lalu alam semesta merespon Anda, mengirimkan energi negatif kepada Anda, dan akhirnya Anda akan mengalami tidak keberuntungan, tidak beruntung, sialan, dan lain-lain sahabatku. Nah, penting banget kita harus membersihkan diri dari energi negatif dan membangkitkan energi positif supaya alam semesta merespon dan mengirim energi positif kepada Anda. Nah, sahabatku, ingat, pelajaran kali ini ditonton sampai habis karena Anda harus tahu bagaimana
untuk belajar tentang membersihkan energi. Nah, Anda yang mengalami banyak masalah, Anda yang bangkrut, Anda yang sakit, rumah tangga hancur, yang dikejar hutang piutang, yang selalu sial, ditipu teman Anda, dikecewakan, dan lain-lain. Nah, tonton sampai selesai, karena penting banget untuk ini. Oke sahabatku, nah sebelum mulai acaranya saya doa sebentar buat Anda, supaya Anda semua diberkahi, dibukakan kesadarannya, dan mengerti dan tahu tentang rema atau pengertian utama atau hakiki dari pelajaran ini, atau saripati dari pelajaran ini, atau roh ilmu dari pelajaran ini, itu bisa ada pada Anda ya. Sekarang taruh tangan Anda di dada, saya doakan Anda sebentar. Terima kasih ya Gusti buat segala kasih arunia-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Berkahi mereka semua ya Allah. Aku mohon kepadamu, biarlah Kau sentuh hati mereka, ubahkan hidup mereka, dan biarlah pelajaran dari YouTube ini berguna bagi mereka, dan mereka menjadi orang yang berhasil, yang keluar dari masalah mereka, keluar dari hutang, keluar dari segala apapun yang terjadi di hidup mereka, diberikan berkah yang baru, usaha yang baru, kelimpahan dalam rezeki, rumah tangga diberkahi, penuh dengan kebahagiaan. Oke sahabatku, amin. Ya sahabatku, saya akan bahas. Jadi seperti yang saya bilang tadi, energi negatif dalam tubuh Anda direspon oleh alam semesta, dan alam semesta mengirimkan energi negatif kepada Anda, dan akhirnya berujung masalah dan lain-lain. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan kalau memang Anda yang mengalami kesialan, yang sekarang bangkrut, yang banyak utang dan lain-lain? Kan kita nggak tahu lagi nih, utang harus dibayar pakai uang, harus dihadapi orangnya. Usaha udah bangkrut dan sekarang memang nggak ada uang untuk makan, untuk kontrakan dan lain-lain. Nah, kalau cuma ngomong doang, kan piye? Cuma disuruh berdoa sana sini, piye? Kita udah lewat 1 tahun menderita, belangsa, akhirnya tidur di jalan dan lain-lain. Yang kita perlukan tuh jawaban yang nyata, tindakan yang action yang nyata, supaya kita berubah dalam waktu hitungan minggu ini, bulan ini, atau berapa bulan ini, kita berubah total. Nah, sahabatku, banyak orang datang konsultasi ke saya tuh ada bermacam-macam masalah. Nah, saya juga lihat ada yang 1 bulan dipulihkan, ada yang 3 bulan dipulihkan. Itu kita nggak bisa patok, karena tergantung dari pengertian orang itu sendiri terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, tapi langkah utamanya adalah membersihkan diri, membuang energi negatif tadi, dan membangkitkan energi positif pada Anda. Oke sahabatku, siap-siap ya, ini kita masuk ke intinya. Bagaimana Anda harus mengerti, tonton sampai akhir video ini. Jadi sahabatku, untuk membersihkan energi negatif, nah itu penting banget. Kadang-kadang kalau orang terlalu banyak energi negatifnya, jadi males, mager gerak, seudon aja, males ngapa-ngapain. Akhirnya gitu aja lewat hari demi hari, minggu-minggu, bulan-bulannya gitu aja. Cuma di situ aja menderita, bermimpi, kepengen apa, lihat orang lain, akhirnya iri dan lain-lain. Akhirnya seudonnya tinggi, iri, gampang dengki sama orang lain, pikirannya negatif dan lain-lainnya. Itu yang sangat berbahaya kalau penuh energi negatif dalam tubuh orang. Nah, dari panjang lebar kita ngomong, yang Anda tunggu sebenarnya bagaimana caranya Kanjeng supaya membersihkan energi negatif tadi, supaya kita memancarkan energi positif dan berkah positif dari alam semesta, energi positif dari alam semesta itu ada di setiap diri kita, jalan kita, laku kita, usaha kita, dan dimanapun kita berada. Kadang-kadang kalau sampai banyaknya energi negatif, orang duduk di sebelahnya aja nggak nyaman, merasa gimana gitu, rasanya kok enak lihat orang tuh. Orang ada lihat muka kita tuh rasanya seperti pengen gaplok, pengen gampar aja gitu dah. Ada yang kayak gitu. Kalau baru lihat, cobalah Anda perhatiin, pernah Anda lihat teman Anda tiba-tiba begitu lihat mukanya rasanya kepengen nabok aja gitu rasanya. Terus kalau tahu lagi gimana rasanya ya kalau orang punya negatif tuh, nepon temen aja itu dikira mau minjem uang gitu loh. Jadi gimana mau bersosialisasi aja susah gitu. Nah, duduk deket baik-baik sama temen, pikiran temen seudon, pasti mau minjem uang. Nah, itu yang kadang terjadi bagi orang yang memiliki energi negatif. Nah, penting bagi sahabatku harus tahu bahwa energi negatif itu harus dibuang jauh-jauh dari tubuh, karena itu tidak penting sama sekali. Ya, sahabatku, jadi ingat baik-baik, energi negatif harus dibuang dari tubuh. Kalaupun dia datang langsung dibuang lagi. Karena energi negatif selama kita tinggal di bumi itu pasti silih. Berganti datangnya, datang terus. Tolak lagi, datang terus, tolak lagi gitu. Nah, ini diingat baik-baik, saya akan ngajarkan tutorial bagaimana untuk menghilangkan energi negatif dari tubuh Anda. Nah, untuk menghilangkan energi negatif dari tubuh Anda itu ada
dua macam orang. Pertama, orang yang udah mengerti tentang spiritual, yang sudah mengerti tentang energi, dan sudah mengerti tentang laku-laku, itu berbeda caranya. Sama dan ada tambahan. Atau orang yang umum, awam, yang nggak ngerti apa-apa, yang baru kali ini juga ketemu YouTube-nya Kanjeng Budi ini. Nah, jadi dia baru mulai berpikir. Jadi, sahabatku, saya akan mulai dari orang yang awam, yang umum, yang nggak belajar, yang baru tentang tahu karena ada masalah baru spiritualnya terbangkit. Jadi sahabatku jangan salah ya. Melalui masalah spiritual Anda bisa terbangkit, dan sangat banyak persentase orang yang untuk terbangkit spiritualnya dari masalah itu bisa mencapai sekitar 70 sampai 80% rata-rata. Coba Anda tanya, baik dukun-dukun, baik orang spiritual, itu pasti ada masalah dulu di masa hidup yang lalu membuat dia berbalik arah, terbangkitnya spiritualnya. Jadi jangan salah. Apa yang terjadi? Nah, ini dengerin ya, Anda yang saya tunjuk ini, kamu itu, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, kamu harus ingat bahwa ini saat ini saja, tapi masa depan bisa kamu ubah. Tergantung kamu mau atau tidak. Kamu mau atau tidak. Kamu mau atau tidak. Oke sahabatku, kita akan mulai membersihkan diri dari orang yang awam nih, yang nggak ngerti tentang spiritual, tentang cakra dan lain-lain. Kita mulai dari situ. Ya. Terus ada pertanyaannya teman-teman tuh, Kanjeng gimana caranya? Oke. Jadi gini, bagi orang awam untuk membersihkan energi negatif, itu bisa dilakukan dengan langkah pertama, mandi garam krosok. Nah, tahu nggak garam krosok itu apa? Jadi garam krosok itu adalah garam yang dari air laut, yang kasar-kasar itu ya, biasa dari Madura, dari mana bagus. Cari yang putih bersih, yang dari Madura biasanya. Garam krosok itu. Nah, garam krosok itu penting banget di dalam beberapa buku-buku lama, kitab-kitab lama, lontar, dan lain-lain. Itu ada tercatat tentang garam untuk menetralkan energi negatif, untuk membersihkan tempat dan lain-lain. Itu penting banget, dan itu sangat bagus untuk menghilangkan kesialan. Nah, garam tadi Anda ambil jumlahnya 7 genggam. Ingat ya, genggam, bukan jumput, genggam. Kalau untuk mandi itu dengan genggam. Lalu Anda masukin ke ember. Nah, masukin ke air, masukin 7 genggam tadi ke dalam air, diaduk sampai rata. Nah, pertanyaannya, Kanjeng ini lakukannya kapan? Pagi hari kah, siang hari kah, atau malam hari ya? Bebas sebisanya ada, tapi saya anjurin yang terbaik adalah sebelum tidur. Di malam hari sebelum tidur Anda mandi bersihnya. Jadi 7 genggam, bukan jumput ya, bukan jumput gini, tapi genggam, 7 genggam, masukin. Nah, kalau Anda dalam agama tertentu ya, ada yang bilang bismillah, ada yang bilang dalam nama Tuhan Yesus, ada yang bilang apa dari agama sendirilah. Saya pakai yang netral aja lah. Bismillah, ambil sampai 7 kali. Bismillah 7 kali, masukin air. Airnya boleh air dingin, air panas, dioplos. Dalam ember tidak apa-apa, diaduk sampai rata. Tapi cara ngaduknya jangan lupa, searah jarum jam. Ini ngaduknya gini, searah jarum jam gitu, diaduk sampai rata. Nah, setelah diaduk sampai rata, baru masukin kedua tangan Anda ke dalam air tadi. Nah, lalu Anda berdoa sesuai dengan agama Anda. Saya pakai contoh aja yang Islam ya. Masukin tangan, berdoa. Memohon kepada Gusti Allah. Masukin tangan Anda dua-duanya, buka gini, berdoa, memohon kepada Gusti Allah untuk dibersihkan tubuh, jiwa, dan roh, lahir dan batin. Untuk dibersihkan semuanya, dibuang semuanya dari hidup Anda. Lalu bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, karena Anda di dalam kamar mandi, di dalam hati. Nah, baca Al-Fatihah itu ya nggak buru-buru ngebut kayak pembalap itu, wong ya tidak. Tapi menghayati di hati Anda, lalu dibacakan perlahan-perlahan sebanyak 7 kali. Oke, sahabatku ngerti? 7 kali. Setelah itu diaduk. Nah, setelah itu baru Anda mulai mandi tadi dengan cara membaca bismillah. Baru dimandikan sampai habis. Dari kepala sampai seluruh tubuh. Dimandikan air garam tadi sampai habis. Nah, setelah habis, tidak boleh dibilas. Lalu aja andukin saja. Andukin sampai bersih, baru Anda
tidur. Oke, nangkap sahabatku? Setelah diandukin, baru Anda tidur. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, hampir mirip dengan cara yang pertama, tapi dengan ada penambahan tentang rempah tertentu. Nah, saya ajarin. Cara yang kedua bagi orang awam untuk membersihkan energi negatif, yaitu dengan cara, ya sama, menggunakan 7 genggam garam krosok. Nah, tetapi ditambahkan 7 lembar pandan suci atau pandan wangi. Yang pandan, ingat metiknya jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, jangan yang berduri. Nah, itu diambil 7, diambil, bismillah, diambil 7, metiknya bismillah ya, diambil 7, lalu diremukkan, bismillah, diremukkan, sampai remuk, sampai nggak tajam sama sekali. Setelah diremukkan, sudah, baru Anda mandi garam. Jadi, dibawa kamar mandi, seperti saya kasih tahu tadi, ambil ember, dilakukan di malam hari sebelum tidur, ember, masukin 7 genggam, diaduk sampai rata. Habis itu berdoa, masukin tangan tadi ke dalam, berdoa, bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, baru siap mandi. Bismillah, ciduk 1 kali, bismillah 2 kali, bismillah 3 kali. Setelah 3 kali, ingat ya, tadi garamnya harus diaduk sampai rata biar nggak ada kasar-kasar. Habis itu ditirisin, ambil pandan wangi tadi, bismillah, digosokin dari mulai ubun-ubun, kepala, muka, kuping, dagu, semua tangan, semua sampai ke bawah, seluruh tubuh. Nah, setelah itu jangan disimpan, langsung dibuang ke tong sampah. Habis itu bismillah, dibilas pakai air garam tadi sampai habis. Nah, setelah itu jangan dibilas pakai air biasa, langsung dilap pakai handuk. Nah, setelah itu baru Anda tidur. Itu cara yang kedua. Nah, mau nggak nambah lagi ke cara yang ketiga, biar kalau 2 alternatif itu belum bisa dilakukan dan ada alternatif tambahannya itu ketiga ya, mandi di laut. Nah, sahabatku, untuk mandi di laut ini harus hati-hati ya, karena banyak laut yang ombaknya besar, jadi berbahaya. Jadi harus hati-hati memilih lautnya yang mana. Nah, kalau saya anjurin sih Anda ke Gunung Kidul. Itu banyak, ada di pantai Batu Kodok bisa, tapi agak sulit ya. Yang paling gampang tuh di pantai Nguyahan. Di pantai Nguyahan. Nah, itu paling enak itu. Atau di pantai Ngandong itu bisa, tapi saat air surut ya, ingat. Nah, caranya saya kasih tahu. Jadi Anda pakai baju seadanya atau yang ini ya seamannya Anda lah. Kalau di pantai Nguyahan lah paling aman. Setelah surut itu, biasanya sore surut tuh, di atas jam 2. Anda duduk di sana, masuk ke airnya, cari ya, kubangannya, kubangan air laut. Kan itu di pantai Nguyahan tuh ada yang kubang-kubang air laut yang dalam, seleher dan lain-lain. Nah, masuk ke situ, lalu menghadap ke arah selatan tadi, berdoa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon, aku mohon kepadamu untuk dibersihkan tubuh, jiwa, dan rohku, lahir dan batinku. Gitu. Lalu, ya Allah, berikan aku keberkahan, biarlah aku diberikan kerejekian. Lalu bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, setelah itu baru Anda siap-siap rendamkan seluruh tubuh Anda, termasuk kepala, masukin ke dalam air semuanya. Mau bentuk tidur, jongkok, atau telentang, terserah. Yang penting masukin, bismillah, masukin 1 kali. Sampai Anda tidak dengar lagi, mau dengar suara air, deru air, biarin masuk telinga, masuk hidung, biarin. Habis itu bangkit lagi. Diulangi itu sebanyak 7 kali. Nah, setelah 7 kali, Anda menghadap ke arah selatan, bilang, terima kasih ya Allah untuk semua berkah-Mu. Nah, lalu Anda duduk, posisi bersilah menghadap ke laut, tenangin diri, lalu bilang, kalau yang untuk yang Islam gini, Bismillahirrahmanirrahim, segala puji sembah kepadamu ya Allah, penguasa dari segala alam. Izinkan hamba hari ini bicara kepada utusanmu, Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Nah, tenangin diri dulu, jangan langsung berdoa lagi. Anda rasakan sampai Anda nyaman di air tadi, udara tadi, baru bilang, Ibu, ini aku, namaku siapa? Namanya siapa, anak siapa? Saya datang ke sini keperluannya apa? Mohon diberkahi Ibu, mohon diberikan apa? Ngomongin semuanya. Habis itu diem. Nah, tangan itu bebas ya, taruhnya di mana, kakinya duduknya juga bebas. Sambil air laut kena Anda, nikmatin udaranya, Anda diam aja. Sampai nanti ada rasa bahagia di hati Anda muncul, itu berarti sudah selesai, rampung gitu. Nah,
Ngerti sahabatku? Itu bagi orang awam. Ngerti sahabatku? Ini penting banget. Nah, untuk orang spiritual tinggal penambahan dari yang orang awam tadi, yaitu yang keempat disebut grounding gitu. Tahu grounding? Nah, grounding itu Anda berdiri dimanapun tempat Anda yang Anda mau, di mana, di daerah liburan, di pinggir pantai, di gunung, dan lain boleh. Menghadap ke arah terbitnya matahari, tapi buka sendal. Ingat sahabatku, buka sendal, lalu Anda berdiri lurus, tubuh, buka sendal. Ini bagi orang yang bisa yang mengerti spiritual ya, yang udah ngerti tentang energi. Ada penambahan di keempat. Setelah itu, Anda buka kaki Anda. Jangan tumitnya dirapetin, jangan. Tumitnya direnggangin, tumitnya dirapetin, dibentuk huruf V melebar. V melebar, ya semakin lebar makin bagus. Lalu telapak tangannya kayak gini, dibuka menghadap ke arah depan. Nah, tutup mata Anda, tarik napas dari hidung pelan-pelan, buang dari mulut pelan-pelan, tarik napas lagi dari hidung pelan-pelan, buang dari mulut pelan-pelan, ulangi sebanyak 3 kali. Lalu berdoa dalam diri Anda, aku mau mengeluarkan energi negatif dari tubuhku sampai masuk ke alam semesta. Dan aku membangkitkan energi positif dari diriku. Itu, Anda diam aja, relax, baru diamin. Nanti kalau Anda bergoyang-goyang, getar-getar, biarin saja sampai goyangan getarannya selesai. Sampai Anda merasa nyaman, relax, ringan, tenang, lalu Anda selesai buka mata. Nah, nanti ciri khasnya lebih cerah pandangan Anda. Ya, oke sahabatku, udah mengerti? Jadi dari ketiga yang orang awam tadi cuma ada satu penambahan untuk spiritual. Nah, ini aja dulu, yang lainnya tidak saya bahas di sini, tapi yang ini aja dulu yang paling penting sahabatku. Oke sahabatku, sudah mengerti? Jadi ingat baik-baik sahabatku, penting banget membersihkan energi negatif dan membangkitkan energi positif dalam tubuh. Itu penting banget. Boleh di mana saja. Sahabatku, inilah tips singkat atau tutorial singkat untuk membersihkan diri bagi orang awam maupun orang belajar energi spiritual. Dari sekian banyak caranya, saya rangkum menjadi yang cara yang tadi, sahabatku. Pokoknya jangan khawatir apapun, lakukan aja. Ingat sahabatku, bagi Anda yang ingin belajar spiritual, energi dan lain-lain, jangan tanpa bimbingan seorang guru. Oke sahabatku, nah ikutin aja YouTube saya ini terus, Anda bisa belajar di sini. Saya akan membimbing Anda, apa yang pernah saya lakukan salah, saya tidak akan ajarkan. Jadi saya hanya ajarkan apa yang dari 10 tahun perjalanan saya, dari 15 tahun perjalanan saya, dari 20 tahun, dari saya kecil perjalanan saya tentang belajar tentang sesuatu itu, saya akan ajarkan yang tidak boleh dilakukan yang mana, yang boleh dilakukan yang mana. Supaya Anda nggak mengulangi jatuh ke lubang yang sama seperti yang saya alami. Ingat sahabatku, kalau Anda berubah, baik spiritual, energi Anda berubah juga kepada tingkah laku Anda, kehidupan Anda yang nyata. Jadi, bukan cuma teori, tapi berubah langsung dalam kehidupan nyata Anda. Kalau Anda tahu saya, Anda tanya saja kepada teman-teman yang kenal sama saya, dekat sama saya. Bagaimana cara hidup saya? Jadi perubahan itu terjadi dari diri. Jadi alam itu mempengaruhi Anda untuk berubah. Tapi kalau tidak berubah, berarti itu bohong. Jangan diikuti. Jadi kalau Anda mencari guru, lihat dari lakunya sehari-hari. Bagaimana jadi masyarakat dan lain-lain. Itu baru seorang guru. Jadi guru akan mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Oke sahabatku, jangan lupa ya, ikutin terus channel saya Ki Budi Merapi. Ajak tetangga semua teman-teman aja untuk subscribe. Lalu ajak mereka semua juga nanti di follow yang akun lain, akun saya yang di tempat lain, di follow juga. Jangan lupa sahabatku, Anda ikutin terus, saya akan ngajar terus, saya online satu persatu saya bikin, karena butuh waktu ya, saya rekaman sendiri, ngeditnya sederhana sendiri, jadi butuh waktu untuk ini. Saya rekaman ini aja 1 harian. Jadi sahabatku, ingat baik-baik, ikutin terus ya, saya Ki Budi Merapi. Pokoknya jangan khawatir, bisa belajar online dengan Ki Budi Merapi. Ingat sahabatku, dimanapun Anda berada, kalau ketemu saya, sapa aja, minta doakan, saya akan doakan Anda. Jadi tidak usah dengerin lah yang kata orang sana sini, tidak usah lah. Anda ketemu langsung saja sama saya dulu, oke? Oke sahabatku, saya izinkan sahabatku untuk menyerap energi positif dari video ini, arahkan telapak tangan ke depan Anda, lalu serap energi positif. Aku buka pintu dimensi dari video ini dan semua dapat berkah yang luar biasa. Oke sahabatku, saya mau Anda keluar dari semua masalah Anda dan Anda diberkahi. Biarlah berkah dari Gusti Allah melimpah Anda semua. Oke? Oke sahabatku, nah sekarang saya buka pintu dimensi. Bismillahirrahmanirrahim.
Biarlah pintu dimensi energi positif dari pantai selatan menerpa Anda yang nonton ini semua. Nanti Anda akan merasakan macam-macam, ada panas, dingin, getaran, dan lain-lain. Ada yang melihat cahaya dan lain-lain. Pokoknya sahabatku, sampai ketemu lagi, saya Ki Budi Merapi, mengucapkan sukses selalu, semangat selalu. Jangan lupa sahabatku, malam tidak selalu malam, pasti berganti siang, dan siang tidak selalu siang. Ingat ya. Sampai ketemu lagi, saya Ki Budi Merapi dari Pantai Parangkusumo. Salam rahayu, salam santuy sahabatku. Santuy selalu dalam kehidupan. Rahayu.